Oh, laki mau pakai pantun, Wak? Apa pikir Bang Hafiz saja bisa pakai pantun? Pakai, Wak? Gak usah lah ya, Wak. Nanya aja, dari sedikit. Ibu yang di belakang mau pakai pantun, Bu? Bu, mau pakai pantun? Takut kali Bu bercanda lagi. Pakai, Bu. Kalau buat ibu ini, Pak, gunung kan kudaki, lautan kan seberangi, pantun aja kecil kali. Pakai kita, Bu, ya. Bentar, Bu, tak pikir sih. Oke, dapat. 23 PPKM. Pantun janji ini. 23 PPKM. Pemasukan gak ada, keluaran banyak. Malam ini ibu-ibu tampak cantik luar biasa, tapi sayang tak pandai masak. Gak pandai lah. Sekarang ini Bu, banyak yang aku dengar, kalau misalnya ibu-ibu masak kue, buat makanan yang aneh-aneh, nengok YouTube, betul Bu? Alah betul. Ini adonannya udah sama, ukurannya udah rata. Begitu matang, rasanya beda, betul kan? Betul. Betul kan, Bu? Di toko-toko yang sering buat konten. Dia dapat duit dari kontennya, kita yang dibodoh-bodohin. Betul, Bu? Udahlah, betul aja. Betul, Bu, ya? Ih, seneng kali ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Imamil mursalin sayyidil ghurril muhajjalin, habibuna wa sayyiduna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum memasuki acara, alangkah indahnya saya mengucapkan kata penghormatan saya. Yang terhormat, mulia lagi kami muliakan, yang harus dan wajib kita syukurin. Apa dia? Tidak lain dan tidak bukan nikmat ketika kita dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang menjadikan kita sebaik-baik umat? Siapa yang menjadikan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang menjadikan kita umat yang paling mulia, yang paling afdal, yang paling agung di antara umat-umat sebelumnya? Apakah kita yang minta terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala? Lais. Bukan kita yang minta kepada Allah. Di alam ajali kita bahkan belum pernah tahu apa itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak ada minta Bu diciptakan jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang memberikan kemuliaan kepada kita? Yang memberikan kita kemuliaan, kuntum khairu ummah, kalian sebaik-baik umat. Kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita dipuji? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita dikatakan sebaik-baik umat ketika kita mengajak kepada kebaikan, dan kita menjadi sebaik-baik umat ketika kita mencegah kemungkaran. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru bil ma'ruf wa illam taf'alu wanha 'anil munkar wa illam tajtanibu. Kata Nabi, woi santri, bukan santri. Woi ibu-ibu semuanya. Woi bapak-bapak. Gak berani lah disebut pula nanti. Jadi semuanya, kata Nabi, umatnya Nabi semuanya seluruhnya tanpa terkecuali,
Kita diperintahkan sama Nabi untuk mengajak kebaikan meskipun kita belum mampu membuat kebaikan. Dan sebaliknya, kita disuruh Nabi, diperintahin sama Nabi supaya kita mencegah kemungkaran meskipun kita masih berbuat kemungkaran dan belum mampu meninggalkan kemungkaran tersebut. Jadi semuanya tanpa terkecuali kita dikatakan kuntum khairu ummah, dapat ujian yang luar biasa dari Allah karena kita mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jelas Bu? Jelas Bu? Gak jelas suaranya. Jelas Bu? Ini belum makan kambing nih, tahu kali ya. Jelas Bu? Agak semangat ya dengan kambingnya. Pak, jelas Pak? Wih, semangat sekali yang makan kambingnya. Nanti kita kasih crossing kepala-kepala kambing. Siapa Pak? Siapa Pak? Dan nggak ditanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad ini mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, maka kita disyariatkan juga untuk istiqomah. Bang grogi aku Bang, suka Bang. Kan Bu, mencegah kemungkaran harus istiqomah. Ketika pagi ingatkan waktu siang, ketika siang ingatkan waktu sore, ketika sore ingatkan waktu malam, ketika malam ingatkan besok kita tetap harus berbuat kebaikan, mengajak orang berbaik dan mencegah orang berbuat kemungkaran. Ini Bang Gani dengan groginya di video sama dia. Itu nggak mudah Pak. Makanya kata Nabi al-istiqomah khairun min alfi karomah. Satu, kita punya amal ibadah yang istiqomah lebih baik daripada punya 1000 kemuliaan. Ini misalnya nih, yang sakti di sini siapa nih? Oh, Wak Jiman. Misalnya Wak Jiman bisa terbang. Misalnya Wak Jiman bisa jalan di atas air. Wak Jiman bisa sampai 1000, entah apa lagi sampai 4. Itu juga kemuliaan juga, itu juga karomah juga. Jadi 1000 kemuliaan yang Wak Jiman punya gak akan ada apa-apanya, gak ada artinya kalau Wak Jiman ini gak istiqomah. Ini contoh aja Wak Amit. Amin ya Wak. Takut aku. Jadi setidaknya kita punya amal ibadah yang istiqomah. Walaupun cuma sholat 2 rakaat duha, walaupun cuma sholat 2 rakaat tahajud, walaupun cuma 2. Ya lebih bagus sampai dengkulnya bengkak, sampai ini batoknya hitam sampai kemari. Ya maka kalau kita punya amal ibadah yang istiqomah, kita lebih hebat daripada orang yang punya 1000 kemuliaan atau kita bilang ya orang sakti lah zaman sekarang ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan demikianlah hari kami pergantikan di antara manusia. Kenapa Bu ada hari Senin? Kenapa Bu ada hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Minggu? Kenapa Bu? Bu tahu Bu? Karena ada yang gajiannya hari Senin. Karena ada yang gajiannya tiap minggu. Karena ada yang gajiannya tiap bulan. Jadi biar tahu kapan waktu gajian. Betul Bu? Mak nggak semangat kali ngomong masalah duit. Gak paten. Jadi Allah pergantikan hari-hari liya'lamallahu 'alal ladzina amanu, karena Allah ingin menguji siapa yang imannya tetap istiqomah di antara mereka. Yusbihu mu'minan wa yamsi kafiran. Ada orang yang di waktu pagi dia beriman kepada Allah, tapi di waktu sore dia menjadi orang yang kafir. Makanya Allah pergantikan hari-hari dari Senin terus ke Selasa, Rabu dan seterusnya. Kenapa? Karena untuk menguji siapa di antara mereka yang tetap istiqomah untuk melakukan kebaikan. Jadi mudah-mudahan pada malam yang mulia ini kita termasuk hamba Allah yang istiqomah dalam beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Bu. Ya memang lanjut lah orang siap kok. Kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak
berjumpa dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syafaat yang ia berikan. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal Amin. Kata Nabi Bu, kullu ummatin yadkhulul jannah illa man aba. Wa man aba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Jadi kata Nabi, seluruh umatku dari mulai Wangadino terus kemari, dari mulai Wangadino terus kemari, semuanya, aku ya jelas, semuanya masuk surga. Kita nih Pak masuk surga semuanya, tanpa terkecuali. Dari mulai Wangadino kemari, dari Wangadino kemari juga, semuanya. Aku jelas sekali. Enggak pulang katanya. Illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Baru sahabat bertanya, di situ sahabat sedih Pak. Tapi semua masuk surga. Kenapa ada orang yang dikecualikan di situ? Maka sahabat bertanya, wa man aba ya Rasulullah? Wahai Rasul, siapa mereka yang enggan? Dijawab sama Rasul, man ata'ani dakhalal jannah, orang yang taat kepadaku maka masuk ke dalam surga, wa man asani faqad aba, dan yang ingkar dengan perintahku dengan syariatku maka ia telah enggan. Maka orang yang enggak ikut sama perintahnya Rasul, menjalankan sesuatu yang dibenci Rasul, mereka adalah orang-orang yang enggan dan tidak termasuk dijamin masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang taat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya berkumpulnya kita di sini, Bang Juan menyisihkan sebagian waktunya. Tutup ke dia tadi Bang. Masya Allah, tabarakallah. Dibela-belain untuk dia demi hadirin acara di pesantren. Ya Bang. Mudah-mudahan berkah ya Bang ya. Amin Allahumma amin. Yang lain berdoain juga enggak mau. Mudah-mudahan murah rezeki, panjang umur, sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Jadi hadir-hadir kita di sini tidak lain dan tidak bukan dalam pelaksanaan haul pesantren yang ke-8. Jadi tahun 2013 lalu di bulan Muharram juga ini Darussalam resmi disahkan oleh Abu sendiri. 8 tahun lalu Pak, aku belum lahir. Maksudnya belum masuk sini loh Bu, terus. Jadi 2 tahun kemudian, waktu itu 2015, pas tanggal 6 bulan 10, aku masuk sini Pak. Waktu itu juga masih bulan Dzulhijjah, jadi belum sampai haul yang ketiga Darussalam. Jadi kalau dihitung sampai sekarang nih, ya udah 6 tahun di sini. Jangan tanya tamat-tamatnya Pak, jangan. Gak ada tamat-tamatnya di sini Bu. Udah nggak usah tanya tamat-tamatnya, nggak tamat-tamat di sini. Kami mau nikah di sini, jelas. Sampai mana tadi Bu? Asal muasalnya itu, aku masuk sini itu pilihan. Yang namanya pilihan pahit. Kok gitu? Karena dulu sebelum masuk sini ada 2 pilihan, di Darussalam Siantar Pusat atau di sini. Jadi waktu naik sama Wawa, wah, Halil mau mondok nih. Mondok apa? Tahfiz. Jangan tahfiz, alim aja. Ya udah alim. Mau mondok di mana? Di Siantar lah, biar paten. Tempat Wawa dulu gitu kan. Terus kata Wawa, udah nggak usah di Siantar, di Setaban aja. Kalau gitu Wak? Iya. Di Setaban itu tempat kawannya Wawa. Seleksinya sama Wawa, ilmunya tinggi, amalannya luar biasa, orangnya sakti, bisa dibilang abang kedua. Jadi pemikirannya sepemikiran sama abang. Lupa pun aku. Prinsipnya seprinsip sama Abu. Jadi apa yang Abu suka, Ustaz suka juga. Yang Abu nggak suka, Ustaz nggak suka juga. Jadi tak pikir-pikir, ya udahlah sama aja itu. Yang di sini kawannya Wawa, kabupaten berarti ya kan. Terus nanya lagi, kalau sholatnya kayak mana Wak? Sama. Di sana itu yang imamnya langsung pimpinan. Jadi waktu aku di pondok modern Aceh, itu yang imam kami yang
senior-seniornya aja. Pimpinannya bisa dihitung pakai jari kapan dia imam. Bukan ngejegal yang modern, enggak. Bisa dihitung pimpinannya kalau jadi imam. Tapi di sini yang jadi imam dari mulai aku masuk sampai sekarang, ya ustaz aja. Kalau misalnya siapa di sini? Waksor, mana Waksor? Senantiasa diberkahi Allah umurnya, amin. Dimudahkan segala urusannya, amin. Dan dimasukkan ke dalam surga, amin ya rabbal alamin. Terus karena udah berpikir panjang juga Pak, akhirnya yaudahlah masuk istabat aja, nggak disiantau. Maka awal mulanya itu di sini sebenarnya terpaksa, jujur aku Pak, terpaksa kali. Karena aku nggak tahu sampai lain itu. Begitu masuk, mak sawit semua di sini. Betul aku Pak. Aku yang tahu modern, bangunannya tinggi, tingkat semua. Begitu sampai sini, mak sawit, belakang sawah, aja kali. Tapi alhamdulillah bukan masalah tempatnya, dimanapun kita belajar sama. Boy, kalian ngapain boy? Akhirnya rupanya inilah karunia Allah. Karena aku tadi milih di sini dan alhamdulillah lebih betah di sini sampai waktu dari Aceh pulang nggak langsung ke Medan, tapi langsung kemari. Kata mama, kata Umi, lu lihat rumahmu di mana deh? Di Sahabat kami udah baru sekarang. Saking betahnya di sini bu. Jadi alhamdulillah seiring berjalannya waktu rupanya lebih enak di sini, lebih betah di sini dan alhamdulillah sampai 6 tahun di sini. Mudah-mudahan terus nanti sampai tinggal di sini aja. Bali. Kata orang cacau. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, Bu. Capek. Enggak. Orang duduk aja aku dari tadi. Jadi pada malam hari ini tidak banyak yang disampaikan, sekedar melanjutkan daripada yang kemarin disampaikan oleh Habib Umar Idris Al-Khirid. Jadi alhamdulillah malam Senin kemarin, ya Pak. Malam Senin kemarin dengan karunia Allah, zuriyahnya Nabi Muhammad, anak anaknya Rasulullah, darah dagingnya Rasulullah itu sampai ke Telaga Jernih. Mudah-mudahan mendapat keberkahan teluk. Wah, berantem orangnya. Mudah-mudahan teluk sama Telaga Jernih mendapat keberkahan dari Allah, amin ya rabbal alamin. Menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi Bu, yang nggak jumpa sama Habib nyesel, bilang nyesel, betul. Aku jumpa, tak salamin, tak cium tangannya. Yang lain jumpa, disalamin, balik lagi, salamin, balik lagi, sampai 5 kali. Orang ini bukan nyari perut, nyari kenyang. Bolak-balik, ada yang nampak Pak? Abang ada nampak Pak? Idris Al-Khirid, ada 3 amal ibadah yang paling afdal kita amalkan ini di akhir zaman. Tercantum dalam kitab Manhajus Sawi karangan Al-Imam Al-Habib Zain Ibrahim bin Ismail. Jadi kami Pak belum ada kitab Manhajus Sawi belum. Tapi Fawaidul Mukhtar ada. Bedanya Fawaidul Mukhtar itu juga karangan daripada Habib Zain bin Ibrahim bin Ismail, tapi yang nulis Habib Hasan bin Ali Baharun. Jadi di situ 3 amal yang paling afdal, yang paling mulia kata Habib, yang baik kita amalkan ini di akhir zaman. Yang pertama sedekah, yang kedua istighfar, yang ketiga salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa baraka alaihi.